Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Angelina Mau dengan NIM 21030200058, mahasiswi semester 6 dari Universitas Nusa Cendana, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Administrasi Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang manajemen lembaga keuangan. Baik, yang pertama ada pengertian lembaga keuangan. Lembaga keuangan adalah entitas yang menyediakan berbagai layanan keuangan seperti penyimpanan, peminjaman, investasi, dan asuransi kepada individu bisnis atau pemerintah. Ini termasuk bank, lembaga pembiayaan, perusahaan asuransi, dana pensiun, dan pasar modal. Mereka berperan penting dalam mengalokasikan dana, memfasilitasi pertumbuhan ekonomi, dan mengelola risiko keuangan. Yang kedua ada sejarah singkat perbankan di Indonesia. Perbankan di Indonesia dimulai pada masa kolonial Belanda dengan berdirinya Dijkvasi Bank pada tahun 1828. Setelah kemerdekaan, Bank Indonesia didirikan pada tahun 1953 sebagai bank sentral. Pada tahun 1960-an, bank swasta mulai berkembang. Krisis finansial pada tahun 1997 menjadi titik balik dalam sejarah perbankan Indonesia yang kemudian diikuti dengan reformasi perbankan untuk memperkuat regulasi dan pengawasan perbankan. Sejak itu perbankan Indonesia terus berkembang pesat dengan pertumbuhan jumlah bank dan inovasi layanan keuangan. Yang ketiga ada fungsi lembaga keuangan. Terdiri dari yang pertama, memberikan jaminan keamanan penyimpanan uang, memberikan jaminan moral dan hukum pada nasabah agar mereka merasa aman dan percaya bahwa dana yang mereka miliki tersimpan secara utuh. Yang kedua, memberikan informasi pada nasabah. Masyarakat yang menggunakan jasa lembaga keuangan wajib mendapatkan informasi lengkap tentang produk keuangan yang digunakannya. Yang ketiga, melancarkan pertukaran produk yang menggunakan kredit dan uang tunai. Lembaga keuangan pun berfungsi melancarkan jasa pertukaran produk yang mencakup barang dan jasa menggunakan sistem kredit atau uang tunai. Yang keempat, sebagai alat transaksi untuk segala kegiatan. Lembaga keuangan juga berfungsi menyediakan alat transaksi yang bisa digunakan di mana saja untuk berbagai macam keperluan. Dan yang terakhir, memberikan pembiayaan untuk usaha dan kebutuhan konsumtif. Dalam hal ini, lembaga keuangan berfungsi menghimpun dana masyarakat dan kemudian memutarnya kembali melalui produk pinjaman yang tersedia untuk pembiayaan sesuai keperluan nasabah. Yang keempat, ada jenis-jenis lembaga keuangan, yaitu yang pertama, lembaga keuangan bank, yaitu lembaga keuangan yang memberikan fasilitas dan jasa perbankan bagi masyarakat. Fungsinya menerima dana dan memberikan pinjaman. Contohnya seperti bank sentral, bank komersial atau bank umum, dan bank perkreditan rakyat atau BPR. Yang kedua ada lembaga keuangan non-bank. Lembaga keuangan non-bank memiliki peran dalam mengumpulkan dan menyalurkan uang dengan mengeluarkan surat-surat berharga untuk pembiayaan investasi perusahaan yang membutuhkan pinjaman. Contohnya perusahaan asuransi, pegadaian, pasar modal atau bursa efek, dan koperasi simpan pinjam. Yang kelima ada manfaat lembaga keuangan, yaitu yang pertama, memudahkan transaksi dengan menjadi lintas pembayaran. Manfaat lembaga keuangan yang paling utama yaitu memberikan kemudahan dan keamanan dalam transaksi keuangan. Yang kedua, menyediakan uang tunai dengan penarikan melalui ATM. Salah satu manfaat lembaga keuangan bagi masyarakat selanjutnya yaitu manfaat likuiditas yang artinya menyediakan uang tunai dan terjamin keasliannya. Yang ketiga, mengalihkan aset untuk memperoleh keuntungan. Lembaga keuangan adalah badan yang bisa mengalihkan aset keuangan untuk keperluan tertentu. Dan yang terakhir, relokasi pendapatan untuk digunakan di masa depan. Lembaga keuangan menjadi tempat aman untuk relokasi pendapatan nasabah. Nasabah pun bisa jadi menggunakan dana di lembaga keuangan tertentu untuk masa depan. Dan yang terakhir ada peran lembaga keuangan dalam perekonomian.
Lembaga keuangan memainkan peran penting dalam perekonomian dengan yang pertama, menyediakan akses ke modal dan layanan keuangan. Yang kedua, mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pembiayaan investasi dan bisnis. Yang ketiga, mengelola risiko finansial. Yang keempat, menyediakan layanan asuransi dan produk keuangan lainnya. Dan yang terakhir, memfasilitasi aliran dana dan mobilisasi investasi untuk mendukung pembangunan ekonomi. Sekian penjelasan singkat dari saya mengenai materi tentang manajemen lembaga keuangan. Terima kasih.